Halo, kembali lagi di channel Dede. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas berkaitan dengan grid system. Nah, apa itu grid system? Yuk kita langsung saja ke aplikasi Figma-nya ya. Oke, kita mulai dengan latar belakangnya dulu ya, kenapa terciptanya sebuah grid system. Nah, grid system itu pada mulanya digunakan khususnya membuat sebuah artikel atau kolom berita atau layout sebuah media cetak lah ya. Nah, biasanya menggunakan guideline grid system itu adanya di InDesign biasanya awal mulanya. Itu. Nah, berkembang lalu digunakan, dicoba di website. Nah, mulanya tuh dari sana. Sebenarnya kalau secara referensinya itu banyak ya. Kalian bisa melihat secara referensinya ada yang di namanya di sini apa? Di Design Foundation Grid System ya. Di sini kalian bisa baca historicalnya itu kenapa dibuat sebuah grid system. Mulainya itu dari pembuatan sebuah media cetak atau koran ya, dan ini sudah dibuat semacam grid atau apa namanya kolom lah ya. Awalnya itu dari sini, lalu berkembang dibuatlah, diimplementasikan ke dalam sebuah website. Nah, ini bentukannya kayak gini, jadi kalian bisa melihat secara garis besarnya historicalnya itu di sini. Kalau misalnya ingin mendalami apa sih sebenarnya grid system itu, dari mana awalnya, prinsipalnya kayak gimana, kalian bisa membacanya di interactiondesign.org. Nah, cuman di sini saya nggak bakal menjelaskan secara terperinci secara teorinya, tapi langsung saja ke spesifik penggunaannya saja. Nah, awal mulanya dari sana, dari khususnya untuk media cetak, lalu dikembangkan dan digunakan di desain khususnya untuk website. Nah, paling populer saat ini penggunaan framework khususnya untuk website itu adalah Bootstrap. Jadi saya coba mengkerucutkan dulu ke dalam framework namanya Bootstrap, karena awal mulanya itu populernya dari sana. Oke. Nah, di sini sekarang paling umum itu adalah 1140 pixel, khususnya untuk kontainernya, dan kolomnya itu 12. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara membuat sebuah grid system itu? Nah, di sini saya sudah coba untuk memberikan pemahaman mulai dari grid optionnya ya, karena ini secara referensinya kalian bisa melihat secara dokumentasinya Bootstrap grid ya. Itu Bootstrap framework, cari ke dokumentasi, dan ini adalah beberapa screenshot berkaitan dengan grid option ya, berkaitan dokumentasi berkaitan dengan grid option. Nah, ya di sini saya meng-highlight 3 yang paling utama dalam ngedefine sebuah grid, yang mana pada saat kita membuat sebuah desain khususnya website, kita tentukan dulu ukurannya kita mau berapa dan kontainernya kita mau berapa. Di sini kolomnya itu tetap 12 karena ini paling umum digunakan dalam mendefine sebuah layout khususnya untuk website, itu umumnya 12 secara kolomnya. Cuman yang membedakan adalah ukuran kontainernya itu berapa. Paling umum biasanya ada di bagian XL. Minimalnya itu kurang lebih dari 1200 pixel. Kontainernya itu 1140. Nah, di sini sudah ada disediakan class prefix-nya dan lain sebagainya. Oke. Nah, di grid system itu ada 2 tipe, kontainer biasa yang normal system ya, atau apa ya namanya, normal grid, dan juga ada yang namanya fluid grid atau container fluid. Nah, ini nanti kita bahas di akhir-akhir saja, tapi kalian harus mengerti secara konsep dasarnya dan cara penggunaan dan pembuatannya itu kayak gimana. Oke.
Nah, di sini kita coba di grid system itu ada yang namanya kolom, ada yang namanya gutter. Gutter itu sebenarnya apa sih? Nah, gutter itu adalah gap antara satu kolom ke kolom yang lain. Itu namanya gutter. Nah, di sini penggunaan gutter itu menggunakan satuannya bukan pixel ya, tapi rem. Nah, jadi kalian bisa melihat rem itu ke pixel itu berapa. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, rem itu kalau di convert ke pixel itu kalau 1,5 itu adalah 24. Lalu kalau 0,75 itu adalah 12. Nah, itu adalah convertingnya rem ke pixel. Nah, ini adalah sudah ada gutternya berapa, kolomnya berapa, lalu kontainernya berapa. Ini sudah disediakan. Tinggal kita mendefine sebuah gridnya berdasarkan ini. Oke. Lalu secara pemahaman nih, ini kan di sini sudah terlihat kontainer biasa. Ini adalah dia bakal stay di tengah-tengah. Oke, lalu di sini ada yang namanya kontainer fluid. Nah, kalau kontainer fluid itu jatuhnya itu bakal full width lah ya jatuhnya itu ya. Kalau full width itu bentukannya tuh kurang lebih kayak gini secara penggunaannya. Oke, ini adalah fluidnya tuh bentukannya kayak gini. Nah, kalau yang biasa bentukannya kayak gini. Oke, jadi ini kalau kita digeser ya kiri kanan, dia bakal mengikuti. Ini ya, kita lihat. Sebentar. Secara gridnya dia bakal mengikuti karena ini sifatnya gridnya fluid, mengikuti ukuran. Nah, sedangkan kontainer biasa dia bakal stay di tengah. Nah, bentukannya kayak gini kurang lebihnya. Nah, kalau misalnya cara ngebuatnya gimana sih di aplikasi Figma? Nah, caranya adalah kita mulai dari awal aja ya. Kita mulai dari scratch lagi. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu berapa kontainer yang kalian bakal define. Oke, katakanlah kalian ingin membuat kontainernya itu adalah 1320 kontainernya, tapi secara frame-nya itu terserah. Berarti kan kalau misalnya lebih dari 1320 berarti kan minimal tuh frame-nya itu 1400. Ya, ini ambil aja 1400. Oke, atau 1600 juga nggak jadi masalah karena masih kontainernya itu karena minimalnya itu adalah maksimumnya ya, set maksimumnya itu 1320. Oke, pertama adalah di Figma sudah disediakan dalam mendefine sebuah grid. Di sini ada yang namanya layout grid. Oke, di sebelah kanan ada yang namanya layout grid. Nah, di sini kalian bisa mendefine. Lihat dari sisi dokumentasinya bahwa kita akan mendefine total gridnya itu adalah 12 kolom. Oke, kita mulai aja. Di sini klik layout grid, lalu ubah grid di sini menjadi sebuah kolom, lalu ubah menjadi sebuah ininya ya, kolomnya menjadi 12. Ubah menjadi tipenya ini menjadi tipe center. Nah, di sini kita lihat gutternya itu adalah 1,5 rem. Nah, 1,5 rem itu adalah 24 pixel. Itu adalah gutternya ya. Kita define di sini 24 pixel. Oke. Nah, kok ini kecil? Nah, ini karena kita harus mendefine dulu adalah width per kolomnya berapa. Nah, paling gampangnya kalian buat ini ya, kalian buat terlebih dahulu sebuah save, lalu di sini maksimum width-nya itu adalah 1320. 1320. Oke. Kalian simpan rata tengah. Nah, ini kan 1320 nih. 1320 ini harus dikurangi 0,75 kiri kanan. Berarti
dikurangi 12 kiri kanan. Di sini 1320 dikurangi 24. Karena ditambahin ya, 12 kiri 12 kanan. Tapi di sininya karena 12 kali 2 ada 24, berarti di sini kurangi 24. Nah, totalnya itu segini. Oke. Nah, lalu kita balik lagi ke grid 12 kolomnya. Lalu di sini kalian tinggal menyamakan. Di sini sampai semuanya tertutupi. Nah, ini kan berarti 86 per kolomnya, karena kan ini sudah menutupi semua save-nya ya, si kotak ini yang udah di-define. Oke, berarti kontainernya itu adalah segini. Nah, lalu kita nambahin gap tambahan di kiri dan kanan. Nah, caranya bagaimana? Berarti di sini kita lihat bahwa si width-nya itu adalah kontainer utamanya itu adalah 1296. Kita copy dulu 1296, lalu kita tambahkan lagi grid di sini. Lalu di sini ubah menjadi gridnya itu kolom. Nah, di sini kita tambahkan gridnya itu 2. Di sini tambahkan ininya center ya. Center. Lalu di sini kita ubah gutternya menjadi 1296. Lalu di sini tambahkan menjadi 12. Nah, karena ini kan warnanya sama ya, kita ubah menjadi warnanya biru biar mempermudah pembeda. Nah, ini kan sudah nih. Kolomnya 2, ini 12 khusus untuk gap kiri kanan. Lalu tengah-tengahnya itu adalah kontainer di tengahnya adalah kontainer yang tadi adalah 320 dikurangi 24. Nah, ini adalah 1296. Nah, kurang lebihnya itu bentukannya seperti ini dalam mendefine sebuah grid. Oke, nah ini adalah di sini kalian sudah tinggal gunakan dalam mendefine sebuah layout website. Oke, tinggal di sini kalian bisa mau membuat sebuah layoutnya bentukannya kayak gini. Jadi ini gap itu adalah sebuah jatuhnya tuh gap itu sebagai padding ya, gutternya itulah ya. Nah, ini sudah. Terus kalian kalau misalnya mau nanti digunakan ke semua page yang nantinya bakal kalian buat, ini tinggal di define menjadi, katakanlah ini adalah grid 12 1320 pixel, tinggal dinamakan aja. Nah, udah, nanti tinggal di reuse nantinya. Misalnya ini 20, lalu kalian ingin tambahkan gridnya grid 12 320, udah, ini sudah kalian bisa gunakan. Nah, itu adalah pembuatan sebuah grid yang biasa ya, ini yang biasa. Nah, bagaimana membuat sebuah grid dengan fluid container? Nah, oke. Nah, kalau membuat sebuah grid fluid container, di sini lebih dipermudah karena sifatnya nantinya fluid container itu si gridnya itu bakal responsif. Kan sedangkan kalau yang tadi dibuat itu tidak responsif ya, dia bakal stay di tengah gitu. Nah, ini contohnya yang sudah dibuat, bentukannya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita bakal ngebuat grid yang lebih fluid atau responsif. Nah, biasanya penggunaan kontainer fluid ini digunakan dalam membuat sebuah web apps biasanya, atau pembuatan sebuah website juga bisa, tapi kebanyakan yang secara kontennya cukup banyak, biasanya kayak gitu. Oke, ngebuatnya kayak gimana sih? Nah, caranya adalah sama bentukannya tadi. Gampangnya kita buat lagi. Di sini tidak terikat dengan kontainernya berapa ya, tidak terikat dengan harus 1140 320, tidak. Kontainernya itu dia bakal fleksibel jatuhnya. Oke.
Nah, caranya bagaimana? Caranya sama saja. Kita buat lagi layout gridnya. Kalau kita ubah menjadi kolom, ubah menjadi 12. Lalu gutter width-nya adalah 24. Ini kan gutter width-nya 24. Lalu di sini kita tambahkan marginnya kiri kanan adalah 12. Oke. Nah, ini di sini 0,75 kiri kanan. Nah, kalau misalnya khusus untuk yang fluid, kita simpan kiri kanan gutternya itu ada di margin. Nah, kurang lebih bentukannya ini. Nah, ini totalnya 12, gutternya 24 tetap sama, tapi dia full ya. Dia full, kontainernya itu fluid. Jadi hampir semua spacingnya itu digunakan. Kalau misalnya ini, kalau yang kontainer biasa, dia bakal di tengah-tengah, tapi kalau misalnya yang fluid, dia bakal mengikuti ukuran si layarnya atau framenya. Dan kelebihannya jika digeser, dia bakal mengikuti. Nah, itu dalam pembuatan atau penggunaan kontainer fluid. Nah, kurang lebihnya gitu. Nah, di sini saya lupa tadi menjelaskan berkaitan dengan gutter. Nah, di sini sebenarnya dari sisi Bootstrap itu memberikan opsi untuk pengubahan gutter atau gap antara kolom ke kolomnya ya, antara kolomnya. By default itu adalah 1,5 rem, atau yang tadi saya sudah jelaskan itu setiap gutternya itu adalah 24. Nah, di sisi Bootstrap itu kita bisa mengubah ukuran gutternya itu menjadi 0,25, 0,5, 1, 1,5, dan 3. Nah, jadi nantinya kalau misalnya ingin kalian mengubah sebuah gutternya itu, kalian tinggal tentukan aja. Misalnya mau menggunakan gutter 3. Gutter 3 itu adalah tandanya 1. Berarti kalau 1 yaitu adalah 1 remnya adalah 16 pixel. Jadi kalian tinggal mengubah gutternya itu yang tadinya 12 sebagai default itu ubah menjadi 16. Caranya bagaimana? Sebenarnya sama saja. Caranya adalah mengubah dari sisi sini. Ya, gutternya misalnya jadi ini 16, tapi perlu adjustment ya jatuhnya ya. Kalau misalnya menggunakan kontainer biasa, kurang lebihnya kayak gini. Kalau bisa kalian mengubah menjadi 0,5, bisa 0,5 berapa? Di sini adalah 0,5 dan 8, berarti tinggal kalian ubah 8. Di sini 8. Tapi kalian harus menentukan lagi ukuran spacing untuk 0,75 kiri kanan. Misalnya menggunakan grid yang kontainer biasa atau posisinya di tengah-tengah, posisinya center ya. Jadi kalian harus nge-adjust lagi ukuran si gap kiri kanannya. Itu cara pengubahannya ya. Sama juga untuk yang flexible grid atau fluid grid ya. Jadi kalian tinggal mengubah ukuran gutternya ini misalnya mau berapa. Misalnya jadi 16. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan juga tambahan lagi, kalau misalnya kalian malas membuat satu-satu, di sini sudah tersedia di salah satu community, Figma community. Kalau misalnya kalian ingin membuat menggunakan gutter yang sudah ada, kalian bisa menggunakan ini cukup valid ya, cukup valid. Sudah dijelaskan di sini grid optionnya ini sudah disamakan dengan Bootstrap Grid. Jadi kalian tinggal cari di sini, cari aja namanya Bootstrap 5 Responsive ya. Nah, kurang lebih covernya sama ya. Covernya itu ungu pink lah ya. Contohnya kayak gini. Nah, ya kalau bisa kalian ingin coba-coba ya grid yang sudah disediakan oleh community.
Nah, ini adalah sebuah contoh penggunaan grid dengan container fluid. Nah, ini adalah contohnya. Nah, jika digeser kiri kanan, secara secara gridnya dia bakal mengikuti. Dan ini sudah saya set kiri kanannya dia responsif ya. Nah, contohnya ini adalah contoh yang penggunaan container fluid. Nah, jatuhnya responsif ya. Nah, itu kurang lebihnya contohnya yang pengaplikasian grid ke dalam sebuah desain. Nah, segitu dulu saja di video kali ini. Semoga apa yang tadi saya sudah jelaskan cukup jelas ya, dan juga dapat poinnya dan bermanfaat bagi kalian juga dalam mempelajari ilmu berkaitan dengan grid system. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Jika ingin berlangganan, klik subscribe. Jika ingin kalian like, klik like. Dan jika kalian ingin sebarkan, klik share ya. Dan udah sih paling itu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.